Pemerintah daerah bersama Forkopimda, penyelenggara pemilu dan unsur masyarakat mengadakan rapat koordinasi persiapan pemilu kada tingkat Kota Jayapura tahun 2024. Keselamatan itu bagian daripada conditioning atau menciptakan situasi ya ke depannya terkait dengan kampanye supaya aman. Ya, jadi hal-hal teknis yang berhubungan pilkada dan menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif menjelang pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Kota Jayapura. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan suasana ini yang aman, damai menjelang pemilu, sehingga terselenggaranya pemilu ini menjadi contoh dan barometer di tanah Papua, Kota Jayapura. Sehingga kita belajar dari pengalaman legislatif kemarin yang buruk, harapan kami supaya pemilu kada gubernur dan wali kota kita tunjukkan yang terbaik. Pengelola momen Pilkada Kota Jayapura harus aman dan kondusif dari dinamika politik yang mulai bergulir dengan kampanye lapangan dari masing-masing calon kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur, dengan menciptakan iklim politik kondusif. Serikat masyarakat jika ada sudah kerjakan bersama-sama. Kami juga ingin mendengar laporan masukan dari Bawaslu dan KPU terkait dengan situasi terkini hal yang terjadi. Kami juga ingin mendengar diskusikan dari pihak keamanan, Pak Kapolresta, rencana pengamanan dan isu-isu yang terkait. Persiapan keamanan Polresta Jayapura Kota yang menjadi barometer terukurnya keamanan aman dan kondusif untuk tanah Papua dengan berkoordinasi secara rutin dengan semua pihak baik pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan masyarakat secara intens. Sampai dengan pencoblosan itu 45 hari ya Pak Bawaslu ya, 45 hari. Sekarang ya dari sekarang sampai nanti tanggal 27 November ya. Nah di antara itu ataupun sebelumnya juga tentunya kita juga mengalami ya namanya dinamika ya. Ada yang mungkin di tengah-tengah masyarakat atau yang kami sering hadapi adalah juga gangguan Kamtibmas yang kalau tidak dikelola dengan baik tentunya akan mengganggu. Persiapan KPU Kota Jayapura dengan logistik dan bilik suara yang baru masuk di gudang KPU Kota Jayapura dengan melakukan sorting dan mengecek semua pesanan untuk menjamin jumlah pemilih untuk kota aman. Logistik pilkada sudah ada di gudang. Yaitu pada tanggal 20 September kemarin tahun 2024 bilik suara sudah ada di gudang sentro ya, gudang kami, gudang KPU Kota ada di lalu tanggal 23 September sudah ada juga logistik yang datang yaitu segel dan kabel bis. Semua hal penting dari persiapan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Jayapura dengan data tentang rekapitulasi suara dari tahun 2023 hingga tahun 2024 agar supaya berjalan aman dan kondusif. Sampai dengan rekapitulasi. Tahap pertama tahun 2023 5,2 direalisasikan dan tahap kedua tahun 2024 awal 7,7. Gakumdu dari Kejaksaan Tinggi sesuai fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang mempunyai posisi sentral juga hadir memberikan tanggapan dan masukan pada rapat koordinasi persiapan koordinasi Pilkada Kota Jayapura. Atau jaksa sebagai pengendali perkara pidana itu disebut dengan dominis litis, artinya jaksa yang mempunyai perkara. Semua perkara tidak akan bisa naik ke pengadilan kalau tidak melalui jaksa penuntut umum. Makanya dibilang sebagai dominis litis, sebagai pengendali perkara. Lanjut, posisi kejaksaan dalam penanganan perkara pemilihan yaitu kami tadi. Rapat koordinasi persiapan koordinasi Pilkada Kota Jayapura mengundang Satrol Kota Jayapura, Diskominfo Kota Jayapura, Kemenak Kota Jayapura, tokoh gereja, Ketua KPU Kota Jayapura, Lantamal 10, Kodim 1701 Jayapura, Polresta Kota Jayapura dan Inspektorat Kota Jayapura, Kesbangpol Kota Jayapura dan Kejari Kota Jayapura. Memang banyak di lapangan ada permasalahan-permasalahan, walaupun tidak mengarah kepada
pilkada itu sendiri. Tapi karena sekarang saatnya pilkada, jangan sampai masalah yang bukan masalah pilkada nanti akan disangkut pautkan dengan pilkada. Satuan kerja dari KPU, Bawaslu, Gakumdu, pihak Polresta, dan pihak pemerintah, ada Kesbangpol dan Linmas, mendapatkan dana operasional dan fasilitas kerja dari pemerintah daerah. Pemilih itu menjadi dinamika tersendiri yang kami tahu bahwa satu TPS akan sekitar 500-an, dan itu kan perlu diatur waktunya, kapan selesainya dan lain sebagainya. Dan ini menjadi hal yang menarik pada rapat koordinasi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi akan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di tingkat pimpinan pada pilkada nanti. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Kota Jayapura dengan mengundang KPU, Bawaslu, Forkopimda, Gakumdu untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder supaya semua urusan berjalan lancar. Di kota ini Jayapura semakin membaik, dan kami mengharapkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Semua berbondong-bondong datang untuk memilih pada tanggal 27 November mendatang, sehingga bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, sesuai dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tahapan sudah dijalani KPU Kota Jayapura, dan tahapan tentang kampanye sudah berlangsung dari 25 September dan nanti akan berakhir pada 23 November 2024. Tanggal 20 September itu sudah dikirim bilik suara. Lalu tanggal 23 September itu segel dan kabel TIS. Ya, tanggal 24 itu kotak suara. Lalu 1 November kemarin tinta yang sudah ada di gudang KPU Kota Jayapura. Itu untuk berapa TPS? Itu untuk nanti 575 TPS. Kota Jayapura masih aman dan kondusif sehingga diminta kepada pemerintah daerah bersama Forkopimda, penyelenggara pemilu dan unsur masyarakat bisa menjamin kondisi kota masih kondusif. Amanan dalam payung Operasi Mantap Prajakarta 2024, ya, kegiatan kampanye, setiap agenda, setiap kegiatan ini kami hadir, ya, bersama TNI juga. Tentunya kita berharap, ya, dengan situasi terus terjamin ini, nanti sampai dengan hari H itu bisa kita laksanakan sesuai dengan harapannya. Pekerja pelipatan surat suara di KPU oleh masyarakat harus hati-hati saat pelipatan surat suara yang rusak. Maka perlu pengawasan dari KPU Kota untuk pengawasan lapangan pada saat proses pelipatan surat suara agar menjamin surat suara aman. Menangan maupun ini mendaftarkan diri ke KPU sebagai tim pasangan kampanye, tim pemenangan. Daftar itu harus diperhatikan apakah terdata tidak di KPU sebagai tim pemenangan atau tim kampanye. Ini harus jeli benar, dan bukan hanya di distrik saja, tapi harus turun sampai kelurahan, karena posko-posko itu ada di kelurahan. Itu yang harus kita perhatikan dalam pengawasan kami seperti itu. Sentra Gakumdu dari Kejaksaan Tinggi juga hadir menyampaikan persiapan kepada pemerintah dan Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan elemen terkait mengenai Pilkada Kota Jayapura. Larangan-larangan apa yang ada di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, semua harus berpartisipasi, baik dari pemerintah daerah, dari pihak keamanan, maupun dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, beserta seluruh jajaran dari masyarakat, agar dapat mensukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Jayapura. Dari rapat koordinasi persiapan koordinasi Pilkada Kota Jayapura ini mendapat laporan kesiapan dari pemerintah daerah, keamanan, Polresta Kota Jayapura, Kodim 1701 Jayapura, Lantamal 10 Jayapura terkait dengan persiapan dengan dana keamanan dari penyelenggara pemilihan dari KPU dan Bawaslu. Stakeholder pada pemilu yang akan berlangsung ini dapat berjalan dengan baik, terutama partisipasi pemilih yang